Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Dania Indonesia, NPM 059 dari kelas A, mata kuliah Toksikologi Lingkungan dan Teknik Pertanian. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum mengenai fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan salah satu metode remediasi menggunakan tumbuhan akumulator untuk mengurangi bahan pencemar dari limbah deterjen, limbah cair domestik, logam berat, dan lainnya, baik itu di dalam tanah atau air tercemar. Nah, tumbuhan akumulator yang saya gunakan adalah kiambang. Kiambang ini merupakan salah satu jenis tanaman air yang dapat menjadi agen penyerap ortofosfat pada deterjen melalui mekanisme fitoremediasi. Alat dan bahan yang digunakan antara lain botol kaca atau wadahnya, lalu tumbuhan akumulatornya yaitu kiambang dan limbah deterjen. Cara kerja: pertama, isikan masing-masing botol kaca tersebut dengan air limbah deterjen sebanyak 1 liter. Lalu, masukkan tanaman kiambang ke dalam botol kaca tersebut. Pada perlakuan F1 menggunakan 50 gram tanaman kiambang, sedangkan pada F2 menggunakan 100 gram tanaman kiambang. Berikut hasil pengamatan selama 7 hari. Pada hari ke-1 belum terlihat perubahan yang signifikan. Tanaman kiambang baik di F1 maupun F2 masih berwarna hijau segar. Pada hari kedua, terlihat perubahan yang cukup jelas pada warna air, lalu sebagian serabut akar mulai lepas dari perakaran, dan tanaman mulai layu. Pada hari ketiga, dampak toksik dari limbah cair atau limbah deterjen ini terlihat dari ciri morfologi tanamannya, di mana daun tampak menguning, beberapa hampir lepas dari batangnya, dan beberapa gugur, serta sebagian serabut akar lepas dari perakaran. Pada hari keempat, warna air pada perlakuan F1 dan F2 terlihat lebih gelap dari sebelumnya. Lalu daun tanaman menguning dan sudah banyak yang rontok. Dan ada beberapa tanaman yang mulai mati. Pada hari kelima, warna air terlihat lebih gelap. Pada F1 hanya sedikit tanaman yang bertahan. Dan pada F2 mulai terlihat tunas baru muncul. Pada hari ke-6 hampir sama seperti hari sebelumnya. Dan pada F2 ini terlihat ada beberapa tanaman yang masih tumbuh hijau, walaupun sisi daunnya menguning. Pada hari ke-7 warna air pada F1 dan F2 semakin gelap. Dan pada F2 tunas baru sudah terlihat jelas. Selanjutnya hasil pengamatan ulangan kedua. Pada ulangan kedua, perubahan yang terjadi hampir sama seperti pada ulangan pertama, di mana dampak toksik dari limbah cair terlihat dari ciri morfologi tanamannya, daunnya yang tampak menguning, beberapa hampir lepas dari batangnya, dan beberapa gugur, serta serabut akar lepas dari perakaran. Selanjutnya pembahasan mengenai hasil pengamatan. Pada pengamatan morfologi akar, diketahui bahwa akar tumbuhan kiambang mulai mengalami perubahan pada selang hari fitoremediasi kedua, di mana akar tanaman ini banyak yang mengalami kerontokan. Hal ini dikarenakan akar merupakan bagian tumbuhan yang pertama kali berinteraksi secara langsung pada limbah, maka akar akan rusak terlebih dahulu dibandingkan bagian lain dari tumbuhan sebagai respon terhadap racun dari luar tubuh tumbuhan, terutama bagi tanaman yang hidup di air. Menurut Panda et al. Tahun 2005, hal ini dikarenakan zat kimia yang terkandung dalam limbah deterjen memiliki konsentrasi yang tinggi, sehingga menghambat aktivitas enzim, merusak sel akar, dan menyebabkan modifikasi ultrastruktur pada kloroplas dan membran sel. Terganggunya integritas membran sel ini menyebabkan sel-sel terlepas dari dindingnya, sehingga serabut akar lepas dari perakaran. Selain itu, semakin lama waktu fitoremediasi juga memperlihatkan adanya perubahan pada warna daun yang mulai tampak berwarna kekuningan, dan pada beberapa tumbuhan muncul tunas baru. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya zat hara dalam air limbah dan terserapnya zat toksik oleh tumbuhan. Kesimpulannya, kiambang merupakan tipe tumbuhan air yang memiliki kemampuan cepat dalam menyerap unsur kimia pencemar di badan air limbah, namun berumur pendek dan sesudahnya akan mati disertai kemunculan individu baru karena daya tampungnya terhadap pencemar telah melampaui kemampuan tumbuhan.